Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hiddi ila siratal mustaqim wa ala alihi aqdarihi miqdaril azim. Terima kasih telah bergabung ya Gendis ya, dan Adi Saputra ya. Pada kesempatan kali ini telah terjadi ya yang menghebohkan ya, sehingga saya harus bersikap bersikap gimana sesungguhnya ya tentang apa yang terjadi saat-saat ini ya. Sehingga yang terjadi adalah para pemilik kendaraan bermotor ya, para pemilik sepeda motor, para pemilik mobil ya, roda 4 ya, sehingga banyak yang unjuk rasa. Ini banyak yang melakukan protes, banyak yang melakukan mosi tidak percaya, anggaplah demo. Nah, ini harus diletakkan pada posisinya ya. Ini saya meletakkan pada posisinya, sungguhnya gimana ini ya. Ini kan sesuatu yang sangat menghebohkan. Sedangkan kita ya punya hak. Kita itu punya hak berjalan, punya hak lewat di jalan raya. Nanti kalau jalannya rusak ya, minta supaya diaspal, minta supaya diperbaiki. Nah, sekarang saya melihat ya, saya meneliti mengapa kok harus ada penangkapan ya, penyitaan atau razia dari beberapa polisi gabungan ya. Itu sesungguhnya kalau kita sebagai manusia yang sadar, sebagai warga yang sadar ya, sebagai warga negara yang sadar dengan aturan ya, karena ada ungkapan ya, orang bijak adalah orang yang taat bayar pajak, demikian. Jadi pajak itu adalah suatu kewajiban di negara kita, walaupun pajak bukan artian jizyah ya. Karena pajak di Indonesia itu diberlakukan adalah untuk memperbaiki sarana umum ya, seperti jalan raya, jalan provinsi ya, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kecamatan dan seterusnya. Itu diambilkan dari pajak ya, dari pajak. Nah, sekarang di zamannya Pak Prabowo ini ya, supaya dapat dioptimalkan seperti itu ya, dapat dioptimalkan, artinya kita kalau dituntut untuk bayar pajak ya, kita dituntut untuk bayar pajak ya, maka ya kita wajib ya. Jadi kita punya kewajiban membayar pajak seperti itu. Artinya bagaimana kalau kita tidak membayar pajak? Ya bisa dikatakan tidak taat dengan pemerintah seperti itu ya. Karena kan dalam agama Islam itu kan ati Allah ya. Pertama harus taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taat kepada Rasulullah ya. Wa ulil amri. Nah, wa ulil amri ini tidak pakai wa ati'u lagi ya. Nah, ini artinya kita harus melihat dulu perintah itu ya, perintah penangkapan sepeda motor, perintah penangkapan mobil yang tidak punya surat-surat lengkap, anggaplah durno ya, sepeda durno, mobil durno. Nah, atau nunggak pajaknya. Nah, ya, atau nunggak ya. Lah itu sudah semestinya ya, semestinya sesungguhnya. Jadi pada posisi ini siapa sungguhnya yang bersalah seperti itu? Apakah yang bersalah itu pemerintah? Apakah yang bersalah itu kita? Kalau nanti ya yang mobil yang lengkap ya, sepeda motor yang lengkap kemudian dirampas oleh negara,
maka menurut saya jelas negara salah ya. Jadi kalau memang kita itu punya salah, misalnya ya apa ya pajaknya atau pajaknya tidak bayar gitu ya. Nunggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya pantas dirampas karena supaya supaya membayar seperti itu. Yang salah itu yang kita harus unjuk rasa ya, kita harus lawan penguasa itu ya. Kalau kita itu ya nunggak, kemudian nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diambil lagi, misalnya ya kita wajib menuntut hak kita ya, hak kita. Jadi pertama yang wajib dituntut itu kalau memang mobil kita itu lengkap surat-suratnya, cuma tidak bayar pajak, entah nunggak 1 tahun atau 2 tahun, kemudian tidak bisa diperpanjang, maka kita wajib menuntut seperti itu. Atau sepeda motor kita ya, suratnya lengkap ya, BPKB-nya ada, bukan turnuan seperti itu, tapi masih ditangkap, masih disita ya, dibawa ke Kapolres misalnya ya. Ya kita harus memperjuangkan. Nah, kalau memang tidak demikian, memang sepeda Durno hasil curian ya itu sudah wajar ya. Karena sudah menjadi pembahasan di Bahsul Masail sejak saya dulu masih muda ya, masih usia sekitar 20 tahun, 25 tahun, itu sudah dibahas tentang gimana hukumnya sepeda Durno atau sepeda yang tidak mempunyai surat-surat ya, sepeda sepeda curian. Nah, itu tidak boleh membelinya saja, itu sudah tidak boleh, menjualnya saja ya tidak boleh karena tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena itu hasil curian. Dan yang membeli juga tidak sah karena itu adalah hasil curian. Jadi jangan salahkan pemerintah kalau itu ditangkap ya. Karena pemerintah itu tahu ya, Prabowo itu kan tahu. Prabowo itu punya intel yang luar biasa, karena intel sekarang kan ditambah oleh Prabowo ya, jadi ditambah ya. Jadi sesuai dengan laporan intel, misalnya ya, pajak tidak maksimal, banyak jalan yang rusak gara-gara tidak bayar pajak misalnya, itu Prabowo sudah tahu. Kemudian berapa sepeda motor, berapa mobil yang bodong ya, berapa mobil yang tidak lengkap surat-suratnya, berapa mobil yang turnuan, itu Prabowo tahu berdasarkan dari tim ya, atau dari Badan Intelijen Negara seperti itu. Karena Badan Intelijen Negara itu ditambah ya. Jadi jangan salahkan pemerintah ya. Jangan salahkan pemerintah, tapi salahkan dirimu sendiri. Wala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau menyalahkan aku ya. Jangan engkau menyalahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Itu perkataan setan. Jadi sungguhnya kalau kita mengkaji diri kita sendiri ya, mengapa pemerintah itu kok menyita ya, menangkap entah itu mobil atau motor ya, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, mengapa ditangkap? Kita harus cek dulu apakah kesalahan kita ya. Kalau kita memang bersalah beli mobil Durno, beli mobil sepeda Durno, atau beli yang tidak lengkap ya, jangan salahkan kita. Atau tidak bayar pajak, karena bayar pajak itu sesungguhnya adalah untuk iuran ya, untuk kita itu membantu pemerintah dalam mengelola keuangan untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan umum seperti itu. Contohnya jalan raya ya, jalan raya. Jadi menurut saya, misalnya diajak untuk unjuk rasa, jangan mau, karena itu sudah sesuai sesuai tugasnya.
tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Karena tugas pokok dan fungsi polisi itu yang mengamankan ketidakberesan di dalam negeri seperti itu. Kalau urusan di luar itu nanti kan ada urusan apa ya? Ada ambu katanya ya, ya. Ya tak oleh ambu karena ini hanya menyuarakan kebenaran seperti itu. Jadi bagi orang yang bersalah, ya, bagi orang yang bersalah, siapapun kita yang merasa bersalah, ya jangan bawa sepeda motor, jangan bawa sepeda motor ke jalan raya seperti itu supaya nggak ditangkap, ya cocok katanya, ya bagus, alhamdulillah. Ambu, ya bener, ambu jalanan seperti itu. Jadi kita harus berhenti. Maksudnya kalau kita mau keluar ya takut ketemu petugas nanti petugas gabungan, maka kita harus bawa sepeda yang lengkap. Yang nggak lengkap ya disimpan dulu seperti itu. Karena faktanya demikian. Prabowo itu sangat tahu berapa sepeda, jumlah sepeda, mobil dan seterusnya yang tidak punya surat-surat. Nah, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa? Jadi ketegasan Prabowo sekarang ini ya hikmahnya sangat banyak. Pertama ya, mau menggali potensi kekuatan ya, kekayaan negara ya. Pendukungnya kali, oh iya, memang saya pendukungnya Bapak Prabowo, betul. Tapi walaupun saya pendukung, kalau memang salah saya tetap mengatakan salah ya. Apanya yang salah dengan Bapak Prabowo, iya kan? Jadi Bapak Prabowo sudah tahu. Jadi yang pertama mau mengoptimalkan fungsi pajak. Ya. Cocok, bagus. Terima kasih. Jadi mau mengoptimalkan fungsi pajak agar supaya tidak disunat nanti. Ya. Jadi apabila nanti pajak terkumpul masih disunat, siap-siap Anda masuk penjara seperti itu. Jadi perhatian ya sama bapak-bapak yang suka korupsi, mulai sekarang mohon dikurangi. bukan dikurangi, lebih baik berhenti karena Anda akan diketahui karena Bapak Prabowo punya intel banyak ya. Punya intel banyak. Jadi sekali lagi dengan ketegasan Bapak Prabowo di sini apanya disunat Kak? Polaan. Oh bukan yang disunat itu bukan kemaluan ya, tapi kekayaan. Jadi kekayaan negara biasa disunat seperti itu. Jadi kalau sudah optimal pendayagunaan pajak itu sudah optimal, nanti yang enak ya, yang bahagia, yang sukses, yang nyaman adalah kita sendiri. Jadi jangan disalahkan nanti kalau kita tidak bayar pajak kemudian mau menuntut jalannya rusak untuk diperbaiki, nggak bisa, nggak logis itu ya. Jadi sekali lagi itu semua adalah tujuannya untuk untuk kita semua. Yang kedua ini yang lebih menguntungkan menurut saya. Kalau sudah tidak laku ya sepeda motor Durno itu, maka kita itu bebas, kita itu aman. Kontaknya tetap ada di sepedanya karena tidak akan ada yang membeli, tidak akan ada yang ada yang mencuri seperti itu. Coba sekarang lihat ya, coba sekarang perhatikan berapa banyak terjadi ya. Banyak sekali kejadian sepeda hilang. Saya tap berkali-kali pon. Mantap Kak. Oh iya, terima kasih, silakan ini di-share supaya Bapak Polisi dengar juga ya, supaya Kalebun dengar, supaya Bupati dengar, supaya bahkan Prabowo supaya dengar. Silakan di-share, silakan. Ini saya bicara apa adanya. Sekali lagi, kalau Durnuan ini ditangkap ya, maka ke belakang dari sekarang tidak akan ada yang mencuri sepeda motor. Karena apa? Mau dijual nggak laku ya. Coba dilihat ya, coba diperhatikan di negara tetangga kita seperti Brunei kalau tidak salah,
ada lagi mana ini ya, sebelah Malaysia ini ya, Brunei Darussalam, kemudian Singapura. Itu kalau keluar ya, kita misalnya keluar di sana, jadi kontak sepeda itu tetap ada di sepedanya ya, di kuncinya ya, kunci atau kontaknya itu tetap ada. Mengapa demikian? Karena tidak ada pencurian sepeda motor. Nah, mengapa di Indonesia ada pencurian sepeda motor, ada pencurian mobil, ada pencurian apa sajalah? Ya karena masih laku dijual seperti itu. Jadi kalau betul-betul tegas Bapak Prabowo, ya, insya Allah ke belakang tidak akan ada lagi pencurian sepeda motor. Mengapa? Karena sudah tidak laku dijual. Jadi saya mendukung terus dicari, ya, terus dicari sampai habis. Kalau perlu dirusak dihancurkan kalau perlu, kalau yang bodong seperti itu, supaya tidak dijual lagi ya, karena kalau masih dibiarkan mulus, nanti itu akan dijual lagi seperti itu. Jadi sekali lagi saya mendukung inisiatif pemerintah ya, untuk untuk memburu pakai sepeda Durno, bisnisnya tidak barokah. Betul. Mengapa tidak barokah ya? Karena yang ditumpangi haram. Kalau kita bawa ke masjid, bawa ke pengajian, sepedanya Durno, gimana itu? Mana Kak Akis gak gabung undangan Kak? Saya memang sengaja tidak mengundang. Mana Kak Akis ya? Gak gabung ya. Ya saya sengaja memang tidak mengundang supaya lebih fokus ya, lebih fokus. Jadi sekali lagi saya mendukung inisiatif Bapak Prabowo yang telah menginstruksikan ya, instruksi ya kepada bawahannya untuk melibas habis sepeda Durno atau mobil Durno, karena dengan demikian maka negara ini akan aman ya. Akan aman karena mau mencuri sepeda motor tidak laku, mau mencuri mobil tidak akan laku. Jadi apa saja yang masih berlaku untuk dicuri, untuk dijual kemudian setelah dicuri, maka itu harus diurusi. Saya mendukung ya, dan saya mengajungkan jempol ya, 100% betul Bapak Prabowo ini diteruskan. Biar itu presiden selanjutnya, kalau memang bukan Bapak Prabowo, silahkan ini dilanjutkan ya, dilanjutkan sampai habis. Kalau masih belum habis ya, ini masih bisa saja ada pencurian sepeda motor. Kalau sudah habis sama sekali ya, jadi seluruh sepeda motor yang ada di Indonesia, seluruh mobil yang ada di Indonesia itu bisa dipastikan asli 100%. Seperti itu ya. Asli 100%. Artinya bukan Durno. Jadi kita berusaha akan barokah, kita mau ibadah barokah, harus rakyat kecil memang tegas banget Pak Prabowo, bagus. Saya memang mendukung. Presiden selanjutnya dukung KDM karena asli Nusantara. Terserah ya. Dan saya yakin Bapak Prabowo ya sudah mungkin tidak akan mencalonkan lagi ya, karena sudah terhalang usia mungkin ya. Tidak semua orang mampu. Maksudnya tidak orang semua mampu membayar pajak. Oh iya. Kalau urusan tidak mampu nanti membayar pajak karena penghasilan saya yang kecil, maka kita akan punya DPR supaya diturunkan 50%. Seperti itu. Boleh kita unjuk rasa ya. Kita mengemukakan pendapat, mengadakan demo untuk menurunkan pajak. Misalnya rokok lagi ya, rokok terlalu mahal misalnya, maka kita boleh unjuk rasa untuk menurunkan pajak ya. Mengapa pajak ini selalu mahal ya? Mungkin karena banyak yang disunat ya, karena kan sudah banyak kan ya, sudah banyak sekali para koruptor yang ditangkap, dan saya sangat mendukung 100% ya.
Kalau tidak punya uang, ya mari kita urunan untuk membangun penjara yang lebih luas. Misalnya tidak muat penjaranya karena semua koruptor ditangkap. Dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Silakan. Kalau tidak mampu, mari kita urunan. Rakyat akan senang hati. Kalau hanya untuk membangun penjara seperti itu. Ya seperti itu. Tidak semua orang mampu, betul. Tidak semua orang mampu untuk membayar pajak mungkin ya. Kalau memang betul tidak mampu, maka kita harus berusaha agar supaya mempunyai kartu miskin ya. Bisa disetorkan nanti sama Pak Polisi, mohon kortingan Pak Polisi 75%. Nah, itu kan bagus itu ya. Gara-gara punya apa? Kartu miskin seperti itu. Terima kasih telah Jagat Daya sudah bergabung dan saya tidak sempat menyapa tadi ya. Banyak sekali yang bergabung saat ini. Terima kasih. Mohon ini di-share. Mohon ini disampaikan biar Bapak Bupati dengar. Ibu Khofifah Gubernur mendengar ya. Ya. Jadi silakan ini di-share. Karena rupanya ada yang bersuara untuk bisa didengarkan oleh Bapak Bupati. Rakyat menjerit katanya, ingin didengar oleh Ibu Gubernur. Rakyat menjerit katanya. Yang menjerit itu yang bersalah. Jadi kalau yang tidak bersalah ya tenang-tenang saja. Ya tenang-tenang saja. Iya. Jadi yang merasa kebakaran jenggot, yang merasa tidak enak, itu yang bersalah. Sama dengan kita ya. Yang merasa tidak enak melihat panasnya matahari karena silau, itu hanya orang yang sakit mata seperti itu. Kalau yang sehat matanya ya biasa-biasa saja seperti itu. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf. Ini saya harus bersuara. Bahkan ada yang mencemoohkan polisi ya, ada yang membuat berita bohong. Katanya polisi masuk ke pelosok-pelosok mencari Sepita Durno. Tidak seperti itu. Itu sudah diklarifikasi oleh Camat Peragaan. Barangkali Bapak Camat sekarang ini mendengar saya membela Anda Bapak ya. Yang penting kalau Anda sudah diperintah oleh atasan, Anda harus loyal. 100% Anda harus loyal. Karena Anda punya kewajiban loyalitas terhadap atasan ya. Jadi jangan main-main, bukan zamannya bukan zamannya presiden-presiden yang sudah berlalu ya. Pak Ustadz Isya dulu Pak, saya sudah ya. Ya, saya sudah melaksanakan sholat Isya. Mengapa ini saya pakai live ya masalah ini ya? Karena ini sangat masif sudah. Di TikTok ada ya, di Facebook ada, di YouTube ada. Masyarakat demo demikian. Kok tidak malu demo ya? Kok tidak malu demo? Kan memang bersalah. Saya mau isya dulu maksudnya. Oh iya silakan ya. Sembahyang yang khusyuk kalau mau sholat. Ya demikianlah ya. Jadi ini supaya di-share, supaya disebarluaskan. Bukan saya karena membela Bapak Prabowo, tidak. Ada Ahmad Hadiri sudah bergabung. Jadi saya bukan membela Bapak Prabowo atau membela pemerintah, tapi saya membela kebenaran. Siapapun yang saya anggap benar menurut penilaian agama akan saya bela. Ya. Karena mentaati pemerintah itu adalah ajaran agama. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada utusan Allah dan taatlah kamu kepada yang memegang pemerintahan, memegang kekuasaan, yaitu pemerintah sampai titik darah penghabisan. Betul. Yang namanya berjuang ya. Sekali memperjuangkan sesuatu yang hak, maka kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu iya. Bagus juga, bagus. Terima kasih. Betul, ya betul.
Ya betul, terima kasih. Betul katanya Mas siapa ini Ahmad Hadiri. Ini Kecamatan Peragaan, ini dekat dengan rumah saya nih. Ini mungkin ada di luar sekarang ya. Terima kasih Bapak Ahmad Hadiri ya. Ada ring mana ini? Ya terima kasih telah bergabung. Silakan ini di-share, silakan ini disampaikan, dan saya tidak akan takut dicemoohkan oleh orang-orang, oleh teman-teman yang tidak punya sepeda yang asli. Kan saya sudah bilang, setiap saya mau dipamitin oleh seseorang yang mau beli sepeda Durno, lanjut bosku. Lanjut bosku. Terima kasih. Polisi meresahkan masyarakat. Yang merasa resah itu bagi orang yang bersalah. Contoh kita nyekep ya, bawa senjata, maka kita tidak akan tenang karena membawa senjata tajam itu dilarang. Itu contohnya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya tetap mendukung rahasia ini ya, mendukung kebijakan ini. Kapan lagi ya? Kapan lagi kalau bukan di zamannya Bapak Prabowo. Jadi sekali lagi Bapak Prabowo, mohon seluruh koruptor ditangkap. Kapan lagi kalau bukan zamannya Bapak? Seperti itu. Iya. Kecuali uangnya dikembalikan ke negara, menjadi kekayaan negara, menjadi aset negara bertambah, ya mohon dipertimbangkan. Seperti itu Bapak ya. Sampaikan ini kepada Bapak Prabowo ya. Jadi jangan segan-segan menindak seseorang yang sudah bersalah ya. Kecuali bertobat dengan mengembalikan segala uangnya yang diambil, yang dikorupsi, seperti itu. Iya, jangan ketawa ya, Ustadz Moner jangan ketawa. Ini saya ngomong serius supaya bisa disampaikan ya ke seluruh penjuru tanah air bahwa saya ya pendukung Prabowo, mendukung pemerintah 100%. Dengan catatan kalau memang yang punya BPKB, kalau memang punya surat-surat bukan hasil curian, mohon jangan diambil ya. Mohon dikembalikan pada yang berhak, misalnya karena tidak bayar pajak. Mohon dikembalikan, artinya supaya bisa ditebus seperti itu. Gimana pertanyaannya sekarang, gimana dengan yang tidak punya surat-surat, artinya hasil curian atau Durno? Ya diselender saja ya, kreator live mengikuti ya. Terima kasih lebih 1000 pun Kak, like-nya ampean lanjutkan. Oh ya, terima kasih lebih 1000 pun Ki. Aduh kelangkong Ki mana dia rezeki orang hari yang kita tandi rezeki tak masalah, cek benih dulu. Ki mon dulu kasi guna caca pun banyak dengan beri. Yang bulan tak tamen tetikal dengan beri mau diterima, terima kasih. Enggak memberi juga terima kasih. Yang penting mendengarkan, yang penting membagikan, yang penting mendukung. Seperti itu ya. Jadi sekian dulu ya, terima kasih, saya sudah capek. Terima kasih ya. Saya ini kasihan dengan yang baru gabung. Bagus, terima kasih ya. Jadi sekali lagi supaya negeri ini aman dari pencurian sepeda motor dan pencurian mobil, mohon yang Durno yang tidak punya surat-surat lengkap mohon dirampas, jangan dikembalikan lagi. Seperti itu. Kalau yang hanya nonggak, mohon dikembalikan. Kalau yang nonggak pajak tidak dikembalikan, maka saya nanti yang akan yang akan mempengaruhi masyarakat untuk unjuk rasa menuntut pada pemerintah. Karena kalau hanya tidak bayar pajak kemudian tidak bisa ditebus, itu jelas pemerintah yang salah ya.
Jadi demikian. Kalau setelah ditangkap, setelah diamankan ternyata masih tidak ditebus, mohon dikonfirmasikan dulu. Seperti itu. Ya. Sekian, semoga bermanfaat. Ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.